Perintah Kaisar Naga. Bab 711 sampai dengan 720. Audiobook, novel silat. Episode 72. Laura menghentikan taksi, dan mereka berdua masuk ke mobil dan menuju Desa Miao. Masih ada jarak yang jauh dari bandara ke Desa Miao. Desa Miao berada di barat daya pegunungan. Anda hanya bisa pergi ke kaki gunung dengan mobil. Sisanya perlu dilalui dengan berjalan kaki, sehingga mereka tiba di Desa Miao, diperkirakan sudah tengah malam. Dev dan Laura duduk di belakang mobil, sementara pengemudi terus mengawasi setiap gerakan mereka melalui kaca spion. Dev memeluk lengan Laura sepanjang waktu dan bersandar di bahu Laura. Segera, kepala Dev terbaring di lengan Laura, matanya penuh keserakahan bergesekan dengan lengan Laura. Tangannya juga menjadi tidak jujur. Laura memelototi Dev diam-diam, tetapi Dev sepertinya belum melihatnya, dan masih menempuh jalannya sendiri. Tiba-tiba, tubuh Laura bergetar, dan dia hanya merasa bahwa tangan Dev akan menyentuh tempat sensitifnya dari waktu ke waktu. Laura menggertakkan giginya, dia tidak tahu apakah Dev disengaja atau tidak, tetapi perasaan sengatan listrik membuat tubuh Laura tegang, dan dia mengatupkan giginya diam-diam. Tapi segera wajah Laura menjadi kemerahan dan napasnya agak pendek. Dia menekan Dev dengan kedua tangan, tidak ingin membiarkan Dev bergerak. Laura tidak pernah melakukan kontak sedekat itu dengan seorang pria. Dia tidak bisa menahan diri sedikit pun. Setelah berkendara selama lebih dari 2 jam, Laura merasa seolah-olah 1 tahun telah berlalu. Perasaan aneh di tubuhnya membuatnya hampir merosot di kursinya. Segera, mobil berhenti di kaki gunung, dan sopir taksi membuka pintu dengan sedikit senyum. "Nona Laura, Anda berada di tempat, selamat atas keberhasilan Anda menyelesaikan tugas. Raja Miao sedang menunggu Anda." Laura menatap sopir taksi di depannya dengan heran. Dia tidak mengira bahwa sopir taksi itu sebenarnya berasal dari Desa Miao. Untungnya, dia dan Dev tidak berperilaku aneh di dalam taksi, mereka juga tidak mengatakan apa-apa. Laura turun dari taksi, tetapi tepat setelah mendaratkan kakinya, dia hampir jatuh ketika kakinya lunak, tetapi untungnya Dev dengan cepat mendukung Laura. Ketika sopir taksi melihat ini, dia tersenyum sedikit dan berkata, "Pesona Nona Laura sangat kuat, anak ini terpesona olehmu." Setelah itu, sopir taksi masuk ke dalam mobil dan berjalan pergi. Melihat taksi pergi, Laura buru-buru mendorong Dev pergi. "Kamu di dalam mobil meraba-raba saya di mana-mana, dasar pria cabul besar." Laura melihat Dev, rona merah di wajahnya masih belum hilang. Dev tidak peduli, tetapi tersenyum sedikit. "Jika saya tidak melakukan itu, bukankah itu akan dilihat oleh orang-orang di Desa Miao Anda?" Laura memandang Dev dengan heran, "Kamu tahu dari awal bahwa pengemudinya berasal dari Desa Miao?" "Tentu saja, kalau tidak, kamu benar-benar mengira aku sedang memegang nenekmu." Dev mengangkat sudut mulutnya, "Ayo cepat pergi, atau kita akan bermalam di hutan ini." Laura ingin pergi, tetapi kakinya masih lembut saat ini. Dalam 2 jam terakhir, dia mengertakkan gigi dan bertahan. Melihat Laura seperti itu, Dev tersenyum, "Apakah kamu ingin aku menggendongmu?" "Tidak, menjauhlah dariku." Laura memelototi Dev. "Jangan lupa, ini adalah situs Desa Miao. Mungkin ada orang dari Desa Miao di hutan pegunungan ini. Jika Anda ketahuan, jangan salahkan saya." Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju gunung. Ketika Laura mendengar ini, dia hanya bisa dengan enggan mengejar Dev, dan kemudian Dev meletakkan lengannya di punggungnya, dan keduanya berjalan menuju gunung seperti lem. Dev bahkan tidak berpikir bahwa Raja Miao ini sangat berhati-hati. Laura adalah putrinya yang patuh, bahkan dia tidak bisa mempercayainya, jadi dia mengirim seseorang untuk mengamatinya secara diam-diam. Pada saat ini, hari sudah gelap, dan Dev dan Laura masih berjalan di jalan gunung. Dan di lembah yang melintasi gunung ini, terang benderang, dan ini adalah Desa Miao. Raja Miao, Nona Laura dan anak itu akan segera datang ke Desa Miao. Anak itu terpesona oleh Nona Laura, dan mengikuti Nona Laura seperti anjing pesek. Seorang anggota Desa Miao mengikuti Walter Miao untuk melapor. "Pesona Nona Laura sangat kuat, anak ini terpesona olehmu." "Bagus." Raja Miao mengangguk puas.
Setelah anggota desa Miao pergi, kelima orang itu juga berjalan ke aula Raja Miao. Kelima orang ini adalah 5 kepala desa Miao. Apakah kamu sudah menyiapkan semua bahan untuk pelatihan Raja Mayat? Raja Miao bertanya pada kelima kepala itu. Gali menganggukkan kepalanya, Raja Miao, semuanya sudah siap, tapi aku khawatir anak ini akan kebal terhadap semua racun, dan racun itu tidak akan berpengaruh padanya. Jangan khawatir, sekarang Dev telah terpesona oleh Laura, dia akan melakukan apapun yang diminta Laura. Aku sudah menyiapkan bubuk bedak, selama Dev memakannya, kekuatannya akan segera runtuh. Tanpa energi, apa yang dia gunakan untuk melawan racun itu? Raja Miao tersenyum ringan. Raja Miao, jika Dev memakan bubuk itu dan meninggal dalam waktu 7 hari, apa yang harus kita lakukan? Tanya Dali heran. Jika tidak ada keterampilan, siapa yang bisa tinggal di ruangan yang penuh racun selama 7 hari? Tidak, tubuh Dev itu sudah sangat kuat. Alasan mengapa saya menggunakannya untuk berlatih Raja Mayat adalah karena tubuhnya yang sangat mendominasi. Raja Miao memiliki ide untuk mengubah Dev menjadi Raja Mayat setelah menonton video Dev bertarung dengan Samuel Qin. Melihat Raja Miao mengatakan ini, tidak satu pun dari 5 kepala desa yang mengatakan apapun. Di hutan lebat, dengan sedikit cahaya bulan, Dev dan Laura berjalan cepat di jalur gunung. Pada saat ini, keduanya sangat dekat, dan Laura mencium bau napas pria itu di tubuh Dev. Entah kenapa, jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah belum sampai? Dev melihat ke jalan yang gelap dan sedikit mengernyit. Dia tidak pernah berpikir bahwa desa Miao ini begitu jauh, tersembunyi jauh di dalam pegunungan. Ayo, ada lembah di depan, itu dia. Laura menunjuk ke depan dan berkata. Dev tidak berdaya dan hanya bisa mengikuti Laura dan terus bergerak maju. Baru pada tengah malam mereka berdua tiba di desa Miao. Di pintu masuk desa Miao, banyak orang yang menjaga. Setelah penjaga melihat Laura, dia segera membuka pintu. Nona Laura, Anda berhasil mendapatkannya. Raja Miao masih di sana, menunggu Anda. Laura tertegun sejenak, dia tidak pernah berpikir bahwa meskipun dia sudah terlambat, tetapi Raja Miao masih menunggunya. Apakah dia ingin mengunci Dev ke dalam kamar semalaman untuk melatih Raja Mayat? Oke, aku mengerti. Laura mengangguk, lalu berjalan ke desa Miao bersama Dev. Para penjaga desa Miao memandang Dev memegang lengan Laura dengan tatapan serakah, dan mereka semua iri. Dengan kecantikan Laura, mereka sudah serakah sejak lama, tetapi tidak ada yang berani mendekati Laura karena kekuatan dan posisinya. Sejauh Laura adalah putri Raja Miao yang saleh, siapa yang berani bergerak? Dev mengikuti Laura ke desa Miao, dan menemukan bahwa sebagian besar dari seluruh desa Miao adalah bangunan kayu. Ada sebuah bangunan berlantai 2 di tengah desa Miao, yang terlihat lebih megah dan mendominasi. Itu seharusnya di mana Raja Miao berada. Benar saja, Laura membawa Dev ke gedung lantai 2. Di aula di lantai pertama, seorang pria sedang duduk di kursi utama. Meski pelipis pria itu sudah berwarna abu-abu, dia masih bisa melihat guratan wajahnya yang tampan. Di bawah kursi utama, 5 orang berbaris sekaligus. Itu adalah 5 kepala desa Miao, dan Dev telah bertemu mereka semua. Tetapi setelah masuk ke dalam, mata Dev tidak melihat kemana-mana, tetapi menatap lurus ke arah Laura, memegang erat lengan Laura dengan kedua tangan, matanya penuh dengan nafsu. Ayah, aku telah membawa Dev ini kembali. Laura mengikuti Raja Miao tanpa ekspresi. Raja Miao memandang Dev di samping Laura, menatap wajah serakah dan mata panas Dev, dan mendengus dingin. Sulit membayangkan bahwa orang ini dapat membunuh Samuel Qin yang memiliki kekuatan Wuzong. Untuk mengetahui cara menerobos tingkat Wuzong, situasinya sama sulitnya untuk pergi ke langit. Oleh karena itu Samuel Qin telah mengasingkan diri selama 10 tahun, dan dia dibunuh oleh anak ini tepat ketika dia akhirnya menerobos Wuzong. Sambil berbicara, Raja Miao berjalan di depan Dev. Pada saat ini, Raja Miao sangat dekat dengan Dev dan Laura. Melihat Raja Miao terus-menerus menatap Dev, hati Laura terangkat, karena takut Raja Miao akan melihat bahwa Dev sedang pura-pura. Laura, biarkan dia melepas bajunya. Tiba-tiba, Raja Miao berkata kepada Laura. Laura terkejut, ayah angkat, ini, untuk apa ini?
Laura tidak tahu mengapa Raja Miao meminta Dev melepas pakaiannya. Pada saat ini, meskipun Dev masih menatap Laura dengan senyum jahat, hatinya tercengang. Mungkinkah Raja Miao ini cabul? Bagaimana jika dia menyukai pria? Dev tidak suka ini. Pada saat ini, Dev berdebar di dalam hatinya, berpikir diam-diam di dalam hatinya, jika Raja Miao ini benar-benar memiliki hobi sesat, Dev akan mengambil tindakan secara langsung dan membunuh Raja Miao terlebih dahulu. Raja Miao sedikit mengernyit, lakukan apapun yang ingin Anda lakukan. Apakah Anda masih perlu saya jelaskan? Melihat Raja Miao marah, Laura terlalu takut untuk berbicara, tetapi menatap Dev dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Dev, kamu lepasin bajumu. Dev memandang Laura dengan panas, dan tersenyum jahat. Mengapa kamu ingin aku melepas pakaianku? Aku tidak akan melakukan latihan yang berat bersamamu di depan begitu banyak orang, kan? Tetapi dalam lingkungan ini, sepertinya sangat seru. Dev melepas bajunya sambil berbicara, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Raja Miao memandangi tubuh Dev, matanya berbinar, matanya penuh rasa iri, dan dia bahkan mengulurkan tangan dan meremas lengan Dev. Ini membuat Dev langsung merinding, dan segera melemparkan tangannya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Saya tidak suka pria." Hahaha, itu benar-benar tubuh yang kuat. Desa Miao saya akan mendominasi barat daya. Raja Miao tertawa, dan setelah tertawa, dia melambai pada Laura. Laura, kemarilah. Laura mengikuti Raja Miao 2 langkah, dan kemudian Raja Miao memunggungi Dev, mengeluarkan sebungkus bubuk obat dan menyerahkannya kepada Laura, dan berbisik kepada Laura, kamu berikan bubuk ini kepada Dev, makanlah di malam hari. Anda tinggal bersamanya, tapi jangan biarkan dia menyentuh Anda. Jika Anda kehilangan kepolosan Anda tahu konsekuensinya. Laura mengambil bubuk dan mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia benar-benar ingin bertanya tentang orang tuanya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa bertanya pada Walter Miao dengan belak-belakan. Jika orang tuanya benar-benar dibunuh oleh penduduk desa Miao, jika dia bertanya dengan gegabah, dia tidak hanya tidak bisa bertanya apa-apa, dia bahkan mungkin dalam bahaya. Baiklah, mari kita istirahat, ini sudah larut. Raja Miao melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan ke kamarnya. Kelima kepala desa memandang Dev yang bertelanjang dada dengan seringai di wajah mereka. Inilah yang disebut kesedihan pahlawan demi kecantikan. Tidak peduli seberapa berbakatnya Dev, itu tidak ada apa-apanya di tangan seorang wanita. Ketika semua orang pergi, Laura hanya bisa membawa Dev kembali ke kamarnya. Begitu memasuki kamar Laura, ada bau harum. Ruangan itu bersih dan rapi. Ada beberapa potong pakaian dalam Laura yang tergantung di dekat jendela. Melihat bahwa mata Dev jatuh pada pakaiannya, Laura tersipu, dan buru-buru mengemasi pakaiannya yang pas. Aku tidak pernah mengira kamu begitu jatuh cinta dengan pakaian dalam merah. Dev memandang Laura dengan ekspresi lucu di wajahnya dan berkata. Laura memelototi Dev dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengambil selimut dan melemparkannya ke tanah. Kamu tidur di lantai malam ini, jangan pikirkan hal lain tentangku, jika kamu berani menyentuhku, aku bisa membunuhmu. Jangan khawatir, aku seorang pria terhormat, dan aku tidak akan mengambil keuntungan dari bahaya orang lain. Bahkan jika aku ingin bercinta denganmu, aku akan membuatmu memintanya. Dev tersenyum dan merapikan tempat tidur untuk berbaring dan tidur. Bah, siapa yang mau bercinta denganmu? Laura melirik Dev, dan kemudian dia berbaring di tempat tidur dan tidur dengan pakaiannya. Dia tidak bisa memberikan Dev untuk meminum bubuk itu. Dia tidak bisa memberi Dev bubuk, karena setelah memakan bubuk, kekuatannya akan hilang dalam waktu singkat. Dan itu hanya akan pulih setelah 12 jam. Bukankah Dev sia-sia dan mudah untuk disembelih? Laura, yang sedang berbaring di tempat tidur, tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Mendengarkan dengkuran Dev, dia hanya bisa duduk dan berkata. Hatinya sangat tenang. Dia akan segera berubah menjadi raja mayat, tapi dia masih bisa tidur nyenyak. Laura mengenakan celana ketat dan berjalan keluar ruangan. Karena dia tidak bisa bertanya secara terbuka kepada Walter Miao, dia akan diam-diam memeriksa untuk melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk tentang orang tuanya. Tepat ketika Laura berjalan keluar dari ruangan, Dev, yang telah mendengkur sepanjang waktu, tiba-tiba membuka matanya,
dan senyum yang tak terlihat muncul di sudut mulutnya, lalu bangkit dan mengikuti Laura. Begitu Laura keluar, dia langsung pergi ke gedung lantai 2 tempat Raja Miao berada. Karena dia telah tinggal di sini selama 20 tahun, Laura sangat akrab dengan tempat ini. Bahkan orang-orang yang berpatroli di desa Miao dengan mudah dihindari oleh Laura. Segera, Laura memasuki gedung lantai 2, berjalan di sekitar aula, dan tidak menemukan apapun. Dia tahu bahwa rahasia Raja Miao pasti ada di kamarnya, karena desa Miao memiliki perintah yang ketat dan jika tidak ada izin dari Raja Miao, tidak ada yang bisa memasuki kamar Raja Miao tanpa izin. Laura telah berada di desa Miao selama 20 tahun, dan dia tidak pernah memasuki kamar Raja Miao. Laura tidak pernah berpikir untuk masuk untuk melihat-lihat, tetapi sekarang dia hanya bisa menyelinap masuk untuk menemukan petunjuk tentang orang tuanya. Laura bersembunyi, dan melihat jendela kamar Raja Miao dan diam-diam melihat ke dalam. Tidak masalah apa yang dia lihat, yang mengejutkan Laura. Dia menemukan bahwa kamar Raja Miao sebenarnya penuh dengan tempat tidur merah, dan ada juga beberapa lentera yang tergantung. Ini seperti rumah baru untuk pernikahan. Setelah tinggal di desa Miao selama 20 tahun, Laura tidak pernah mendengar bahwa Raja Miao telah menikahi seorang perempuan. Bagaimana bisa ruangan itu didekorasi seperti itu? Dan sepertinya baju baru. Mungkinkah Raja Miao akan segera menikahi seorang perempuan? Laura sangat terkejut, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah melihat Raja Miao tertidur, dia langsung masuk ke kamar. Dengan berjinjit, Laura memeriksa kamar Raja Miao. Perabotan di kamar sangat sederhana, hanya ada lemari dan meja, tetapi di samping lemari, ada brankas besar. Jelas, jika Raja Miao memiliki rahasia, dia pasti akan memasukkannya ke dalam kotak. Melihat brankas besar, Laura tampak malu. Meskipun dia memiliki kungfu, dia tidak memiliki kemampuan untuk membuka brankas. Dia dapat menggunakan keahliannya untuk menghancurkan brankas dengan paksa, tetapi dengan cara itu, Raja Miao akan mengetahui seseorang masuk ke kamarnya. Tepat ketika Laura merasa malu, sebuah foto di atas meja tiba-tiba menarik perhatiannya. Laura mengambil foto itu, diikuti oleh cahaya bulan di jendela, dan melihatnya dengan cermat. Ketika Laura melihat orang di foto itu, dia tercengang. Dia bisa melihat sekilas bahwa pria di foto itu adalah ketika Raja Miao masih muda, tetapi gadis di sebelah Raja Miao, Laura terlihat sangat familiar. Gadis itu sangat mirip dengan dirinya sendiri. Meskipun foto itu sangat tua dan agak menguning, Laura dapat yakin bahwa gadis di foto itu pasti ada hubungannya dengan dia, karena dia sangat mirip. Tepat ketika Laura terpesona oleh foto itu, dia tidak ingin Raja Miao langsung duduk di tempat tidur. Siapa? Raja Miao berteriak dengan marah, mengejutkan Laura, dan buru-buru memasukkan foto itu ke dalam sakunya. Laura tiba-tiba melompat keluar. Raja Miao mengejar ke jendela, memandang Laura, yang telah menghilang, dan kemudian melihat foto-foto yang hilang di atas meja, dengan senyum di sudut mulutnya. Jangan khawatir, besok malam, kamu akan tahu segalanya. Mata Walter Miao menunjukkan tatapan ganas. Tepat ketika Raja Miao berbalik dan kembali ke tempat tidur, sesosok melintas di sudut, dan orang ini adalah Dev. Dev melihat ke jendela kamar tidur Raja Miao dan berkata dengan wajah dingin, hal tua ini, tampaknya orang tua Laura benar-benar terkait dengannya. Ketika Dev bergegas kembali ke kamar Laura, Laura sudah kembali. Melihat Dev kembali dari luar, Laura segera bertanya dengan hati-hati. Apa yang kamu lakukan? Pergi ke toilet. Apakah kamu tidak memperbolehkan aku pergi ke toilet? Dev menguap, dan kemudian bertanya pada Laura. Ini kamu, apa yang kamu lakukan dengan pakaian malammu di tengah malam? Jangan khawatir tentang itu. Laura melepas pakaian malamnya dan berbaring di tempat tidurnya, memegang foto itu dengan erat di tangannya. Dia berencana untuk menunjukkan foto besok untuk menanyai Raja Miao dan bertanya siapa gadis di foto itu. Pagi-pagi keesokan harinya, Laura membawa Dev ke tempat Raja Miao tinggal. Pada saat ini, banyak orang berdiri di aula. Kamu akan berpura-pura kehilangan keterampilan untuk sementara waktu, tetapi jangan biarkan orang memperhatikan bahwa kamu masih memiliki keterampilan. Laura memperingatkan Dev. Mengapa? Dev bertanya.
Jangan terlalu khawatir tentang itu, dengarkan saja apa yang aku katakan. Laura memelototi Dev dan berkata. Dev hanya bisa menganggukkan kepalanya dan mengikuti Laura ke aula. Karena insiden menyelinap ke kamar Raja Miao tadi malam, Laura tidak berani menatap langsung ke Raja Miao, tetapi Raja Miao seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi tadi malam. Raja Miao melambai pada Laura, dan Laura berjalan cepat ke Raja Miao, tetapi tetap menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat ke atas. Apakah kamu sudah memberikan bubuk itu kepada Dev? Raja Miao bertanya pada Laura. Ayah angkat, saya sudah memberikannya padanya, dan sekarang dia telah kehilangan semua keterampilannya, dia hanya orang biasa. Laura mengangguk. Oke, itu bagus. Ketika aku mempelajari Raja Mayat, ayah angkatmu tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Raja Miao melambaikan tangannya dengan puas dan membiarkan Laura mundur. Tetapi pada saat ini, seorang anggota desa Miao buru-buru berjalan ke aula dan melaporkan kepada Raja Miao, Raja Miao, Tuan Muda Xia meminta untuk bertemu denganmu. Ketika Raja Miao mendengar ini, dia tiba-tiba berdiri dari kursi, dan 5 kepala desa yang duduk di kedua sisi juga berdiri dengan gugup. Laura, yang hendak pergi, juga berhenti. Melihat penampilan gugup semua orang, Dev menduga bahwa Tuan Muda Xia ini pastilah karakter yang sangat kuat, jika tidak, Raja Miao tidak akan begitu panik. Berapa banyak orang yang dibawa Charlie Xia? Raja Miao bertanya pada bawahannya. Ketika dia kembali ke Raja Miao, dia hanya membawa 2 pelayan. Tuan Muda Xia berkata bahwa dia ingin berbicara dengan Raja Miao, bukan untuk membalas dendam. Kemudian anggota desa Miao berkata, dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Raja Miao sedikit mengernyit, untuk membicarakan banyak hal. Apa yang bisa kita bicarakan? Apakah ada jebakan? Raja Miao, hari itu orang-orang lembah Lentera Langit diracuni oleh kita untuk membunuh ratusan murid. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Saya pikir pasti ada penipuan di sini. Kita harus memanggil semua orang di desa sekarang untuk mencegah serangan lembah Lentera Langit. Todd menuju ke depan dan berkata, Raja Miao, karena Charlie Xia datang sendiri dan hanya membawa 2 pelayan, kurasa kita tidak perlu takut padanya. Jadi bagaimana jika kita membiarkannya masuk? Jika Charlie Xia memiliki niat jahat, kita masih bisa menangkapnya. Dengan menahannya, Anda dapat menggunakan dia untuk mengancam lembah Lentera Langit. Teddy juga berkata, ya, saudara kedua benar, mereka hanya 3 orang ke sini. Kita tidak perlu takut dengan apa yang akan dia lakukan. Biarkan mereka masuk, badai macam apa yang bisa mereka bertiga buat. Beberapa kepala dali lainnya juga mendukung supaya Charlie Xia bisa masuk. Setelah mendengar ini, Raja Miao berkata kepada anggota desa Miao yang melaporkan, biarkan Tuan Muda Xia masuk. Mari kita memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Mengancam lembah Lentera Langit. Anggota desa Miao pergi, dan Raja Miao berkumpul dengan beberapa dali dan sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Dev mengambil kesempatan itu dan bertanya kepada Laura dengan tatapan bingung, apa itu lembah Lentera Langit? Tampaknya desa Miaomu sangat takut dengan lembah Lentera Langit ini. Laura melirik Raja Miao dan yang lainnya, dan tidak menyadarinya, jadi dia menjelaskan kepada Dev, lembah Lentera Langit adalah sekte, tepat di gunung di selatan desa Miao kami. Itu hanya terpisah beberapa puluh mil. Desa Miao dan lembah Lentera Langit adalah musuh. Saya mendengar bahwa mereka mulai berkelahi satu sama lain 100 tahun yang lalu, dan banyak orang mati karena permusuhan ini. Saya tidak tahu kapan, lembah Lentera Langit tiba-tiba memiliki banyak murid yang kuat, dan ada lebih dari selusin Grandmaster. Tuan sekte mereka juga telah menerobos tingkat Wuzong, jadi desa Miao telah ditekan selama ini. Setelah mengatakan itu, Laura memandang Raja Miao dan yang lainnya lagi, dan kemudian melanjutkan, ini juga alasan mengapa Raja Miao ingin melatih Raja Mayat. Selama dia melatih bisa Raja Mayat, dia tidak perlu menjadi Raja Mayat. Dia sangat marah kepada Lembah Lentera Langit karena sekelompok murid dari Lembah Lentera Langit melewati situs desa Miao, dan sebagai hasilnya, ratusan orang terbunuh oleh racun, jadi desa Miao khawatir tentang balas dendam Lembah Lentera Langit. Bukankah desa Miaomu pandai menggunakan racun?
Bahkan jika seni bela diri kuat hari itu, kamu bisa menggunakan racun untuk membunuh mereka semua. Dev berkata dengan sangat bingung. Melihat ringannya Dev, Laura tersenyum tak berdaya dan berkata, kamu mengatakannya dengan ringan, lembah lentera langit bertarung dengan desa Miao selama ratusan tahun, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa desa Miao menggunakan racun? Meskipun menggunakan lebah paling beracun di desa Miao, itu bukan cara untuk berurusan dengan orang-orang lembah lentera langit. Karena bisa mendetoksifikasi, mengapa kamu meracuni ratusan orang? Dev tidak mengerti, karena dia bisa mendetoksifikasi, bagaimana bisa begitu banyak orang mati. Hanya murid lembah lentera langit yang diracuni, bukan murid sejati lembah lentera langit. Jadi lembah lentera langit tidak akan mendetoksifikasi murid-murid ini dengan penawar yang berharga, dan lembah lentera langit bisa menggunakan alasan ini untuk menyerang desa Miao kita. Laura menjelaskan kepada Dev. Setelah mendengar ini, Dev tidak bisa membantu tetapi merasa mati rasa di kulit kepalanya, jadi sepertinya lembah lentera langit bukanlah hal yang baik, bukankah kehidupan seorang murid bukanlah kehidupan? Anda harus tahu bahwa ini semua adalah murid yang percaya pada lembah lentera langit. Bahkan jika ini masalahnya, bawahan lembah lentera langit tidak akan diselamatkan, apalagi orang lain. Pada saat ini, seorang pria muda berusia awal 20-an, mengenakan mantel panjang dan rambut panjang, masuk. Orang ini adalah Charlisia. Ketika Dev melihat Charlisia ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, karena pemuda di depannya benar-benar tampan, seperti pahlawan yang keluar dari drama idola. Ada dua pelayan di belakang Charlisia, semuanya memiliki kekuatan Grandmaster, dan Charlisia ini baru berusia awal 20-an, dia juga memiliki kekuatan Grandmaster. Dapat dilihat bahwa bakat ini umumnya tidak kuat. Tuan Muda Xia, Anda di sini, selamat datang dari jauh, selamat datang dari jauh. Setelah melihat pemuda itu, Raja Miao berjalan cepat. Raja Miao, saya mengambil kebebasan untuk menyela, tolong jangan tersinggung. Charlisia tersenyum sedikit dan menangkupkan tangannya. Di mana itu, ketika Tuan Muda Xia bisa datang, itu untuk memberi kemuliaan desa Miao saya, silakan duduk. Raja Miao dengan hangat menyambut Charlisia untuk duduk dan memerintahkan seseorang untuk membuatkan teh juga. Setelah duduk, Charlisia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke Laura, dan melirik Laura. Raja Miao menatap mata Charlisia dan menatap Laura, dan wajahnya menjadi sedikit dingin. Tuan Muda Xia, aku tidak tahu kamu datang berkunjung tiba-tiba, ada apa? Laura adalah miliknya, dan Raja Miao tidak akan membiarkan pria lain menyentuh Laura. Charlisia menarik kembali pandangannya dan tersenyum sedikit. Raja Miao, sekte lembah lentera langit kami telah berperang dengan desa Miao selama bertahun-tahun, dan kami telah saling membunuh. Saya ingin tahu apakah Raja Miao ingin dua sekte berdamai dan membentuk aliansi? Tentu saja, jika lembah lentera langit bersedia berdamai dengan desa Miaoku akan menyetujuinya. Ketika Raja Miao mendengar ini, dia sangat gembira. Anda harus tahu bahwa ada banyak sekte di barat daya, itu bukan hanya desa Miao dan lembah lentera langit, tetapi ada begitu banyak kekuatan di barat daya, semua orang ingin menempati wilayah yang lebih besar. Jika tidak, Raja Miao tidak akan diam-diam menginstruksikan anak angkatnya, Felix Qian, untuk menjangkau Jiangbei. Namun, karena desa Miao telah bertarung dengan lembah lentera langit selama bertahun-tahun, kedua belah pihak hampir habis, dan sulit untuk berkembang. Ini membuat kekuatan sekte lain terus meningkat, sementara kekuatan desa Miao stagnan. Sekarang banyak pelayan sekte telah melangkah ke ranah Wuzong, tetapi Raja Miao telah terperangkap di puncak Master Agung, dan tidak ada tanda-tanda terobosan, yang membuatnya sangat cemas. Ini juga alasan mengapa dia ingin melatih Raja Mayat. Jika desa Miao benar-benar dapat melatih Raja Mayat, dia tidak akan takut dengan sekte lain. Karena Raja Miao setuju, maka keluhan kita sebelumnya antara lembah lentera langit dan desa Miao akan dihapuskan. Untuk mengungkapkan ketulusanku di lembah lentera langit, kali ini aku secara khusus membawakan sesuatu yang baik untuk Raja Miao. Setelah Charlisia selesai berbicara, seorang pelayan di belakangnya buru-buru mengeluarkan botol kaca dari tangannya, dan botol kaca itu berisi air yang sangat jernih. Raja Miao melihat air di dalam botol kaca, dan berkata dengan ragu, Tuan Xia, bukankah ini hanya mata air pegunungan biasa?
Apakah ini masih harta karun? Raja Miao tidak tahu, karena kita berdua telah berdamai dan membentuk aliansi, rahasia lembah lentera langit saya tidak akan dirahasiakan dari Anda. Apakah Anda tahu mengapa kekuatan lembah lentera langit saya telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir, dan ada lebih dari selusin Grandmaster? Dan ayahku melangkah ke ranah Wuzong selangkah lebih maju, menembus puncak Master Agung yang telah mengganggunya selama 10 tahun? Charlie Xia bertanya dengan senyum misterius di wajahnya. Raja Miao menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, saya harap Tuan Muda Xia akan bisa mengatakan dengan jelas. Raja Miao ingin tahu mengapa kekuatan lembah lentera langit tiba-tiba meningkat. Bahkan seluruh desa Miao ingin tahu, jadi mereka semua memasang telinga dan mendengarkan. Pada saat ini, hanya Dev yang menatap botol air yang dikeluarkan Charlie Xia, karena dia merasakan kehadiran energi spiritual dari botol air. Jelas buka botol kaca yang memiliki aura, tapi itu pasti air di dalamnya yang memancarkan aura. Bisakah ada energi spiritual di dalam air? Apakah ini mata air spiritual? Tepat ketika Dev memikirkannya, Charlie Xia melanjutkan, saya tidak akan menyembunyikannya kepada Raja Miao, di mana lembah lentera langit saya berada. Mata air gunung tiba-tiba muncul 3 tahun lalu. Pada awalnya, tidak ada yang istimewa dari mata air gunung, tapi mata air itu manis. Murid-murid kami dari lembah lentera langit suka minum air dari mata air gunung, tetapi kemudian kami perlahan-lahan menemukan bahwa mata air gunung ini sebenarnya memiliki efek memperkuat tubuh. Minum air mata gunung ini untuk waktu yang lama tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan, tetapi juga menyembuhkan luka dan penyakit. Ayahku menerobos ke ranah Wuzong hanya karena dia meminum air mata air ini. Kata-kata Charlie Xia membuat Raja Miao tertegun sejenak, dan 5 kepala desa juga penuh ketidakpercayaan. Berbicara tentang mata air di gunung, ada juga banyak mata air pegunungan di situs desa Miao, dan air yang mengalir keluar dari mata air gunung bersama-sama membentuk aliran, yang mengalir melalui situs desa Miao. Banyak orang di desa Miao juga meminum mata air pegunungan. Apakah Anda merasa bahwa mata air pegunungan juga dapat meningkatkan kebugaran jasmani? Tuan Muda Xia tidak membohongiku, kan? Mata air pegunungan dapat memperkuat tubuh seseorang dan membuat orang menerobos tingkatan? Raja Miao tidak percaya. Ini terlalu aneh. Agak sulit dipercaya bahwa alam yang belum pernah ditembus selama 10 tahun dapat dihancurkan setelah meminum mata air pegunungan. Raja Miao, apa gunanya aku berbohong padamu? Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan memberikan mata air pegunungan ini dan kamu bisa mencicipinya sendiri. Charlie Xia menyerahkan mata air pegunungan di tangannya kepada Raja Miao. Ketika Raja Miao membuka tutup botol, memang ada bau harum yang keluar dari lubang hidungnya. Mencium baunya saja sudah membuatnya merasa segar. Tetapi ketika Raja Miao hendak menyesap, dia dihentikan oleh kepala dali, Raja Miao, jangan meminumnya dengan mudah. Lagi pula, desa Miao adalah perseteruan dengan lembah lentera langit. Bagaimana bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 kalimat? Jika Charlie Xia ini curang dan airnya beracun, maka Walter Miao berada dalam bahaya. Haha, Todd Dali sangat berhati-hati. Di seluruh barat daya, siapa yang bisa menggunakan racun lebih baik dari desa Miaomu, dan siapa yang berani meracuni di depan desa Miaomu, pasti orang bodoh. Seperti yang dikatakan Charlie Xia, dia benar-benar mengambil kembali mata air pegunungan dan meminumnya langsung untuk membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan mata air pegunungan. Mundur, Raja Miao memarahi Todd Dali dengan marah. Kata-kata Charlie Xia barusan membuat Raja Miao sangat bangga. Siapapun yang berani makan di depan orang-orang Miao akan sangat tidak sabar. Tuan Xia, bawahan saya tidak tahu apa-apa, saya harap Anda tidak tersinggung. Raja Miao berkata, mengambil botol kaca langsung ke tangannya, dan meminum seluruh botol air sampai habis. Ketika air dari mata air pegunungan jatuh ke perutnya, Raja Miao hanya merasa segar, dan arus hangat terus mengalir di dantiannya. Raja Miao, bagaimana perasaanmu? Charlie Xia tersenyum kecil. Oke, itu benar-benar hal yang baik. Pada saat ini, Raja Miao tidak ragu cerita Charlie Xia. Karena Raja Miao merasa bahwa itu adalah hal yang baik, saya akan membawa lebih banyak lagi kepada Raja Miao ketika saya punya waktu.
Saya percaya bahwa dengan mata air ini, Raja Miao akan menerobos ranah Wuzong, dan itu sudah dekat. Charlie Xia berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Xia, Anda memberi saya hadiah besar untuk desa Miao saya, dan desa Miao kami tidak memiliki hadiah sebagai imbalan. Bukankah itu terlalu pelit? Apa yang Anda inginkan dari desa Miao saya, katakan saja. Raja Miao tahu bahwa lembah lentera langit tidak akan begitu baik, dan dia pasti memiliki rencana untuk desa Miao. Charlie Xia memandang Laura di samping, dan sudut mulutnya terangkat. Raja Miao, sebenarnya, saya telah mengagumi Nona Laura bertahun-tahun yang lalu ketika saya melihatnya, dan sekarang kami berdua sudah dewasa, saya harap Raja Miao dapat meyakinkan Nona Laura. Izinkan saya menikahi Laura, sehingga kedua keluarga kita akan menjadi kerabat, yang juga bermanfaat bagi aliansi kita tanpa ada bahaya di masa depan. Raja Miao sedikit mengernyit, menatap Laura. Dia telah lama menganggap Laura sebagai wanitanya sendiri, dan dia telah bekerja keras untuk membesarkannya selama 20 tahun. Sekarang Charlie Xia benar-benar ingin menikahi Laura, Raja Miao tentu saja sangat enggan untuk berpisah dengannya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dengan mata air pegunungan, dia akan dapat menerobos ke Wuzong, Raja Miao akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, saya berjanji pada Tuan Muda Xia, saya tidak tahu kapan Tuan Muda Xia berencana untuk menikah." 3 hari lagi, Charlie Xia mengulurkan 3 jari dengan bangga. Ayah angkat, Laura merasa dia masih muda. Aku ingin tinggal di sisi ayah angkatku. Aku tidak ingin menikah. Ketika Laura melihat bahwa Raja Miao telah menyetujui Charlie Xia itu, Laura segera berlutut di depan Raja Miao. Meskipun Charlie Xia berbakat, Laura tidak menyukainya. Masalah ini terserah saya, apakah Anda mencoba untuk tidak mematuhi saya? Raja Miao memelototi Laura dengan ganas. Laura tidak berani. Laura menggigit bibirnya dan akhirnya bangkit dan melangkah mundur. Pada saat ini, Dev memandang Charlie Xia dan menemukan bahwa orang ini sebenarnya memiliki yin qi di tubuhnya, seolah-olah dia telah mempraktikkan beberapa teknik rahasia kultivasi yang jahat. Sepertinya pria ini menikahi Laura, mungkin dia punya rencana lain. Laura milikku, siapa yang berani menikahinya? Dev tiba-tiba memeluk Laura, matanya penuh amarah. Perubahan mendadak ini mengejutkan Laura, dan bahkan Charlie Xia pun tercengang. Pada awalnya, dia hanya menganggap Dev sebagai anggota biasa dari desa Miao, tetapi dia tidak ingin Dev memeluk Laura di depan umum, dan juga menyebut Laura miliknya. Raja Miao, siapa orang ini? Charlie Xia bertanya dengan dingin. Oh, dia ini bodoh, Raja Miao menjelaskan dengan cepat, dan kemudian berkata dengan keras, seret orang ini dan tahan dia. Raja Miao memerintahkan dengan keras, sementara beberapa orang pertama di Dali langsung melangkah maju untuk menahan Dev, dan kemudian menyeret Dev keluar. Dev berjuang mati-matian, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Pada saat ini, dia berpura-pura tidak memiliki energi. Lepaskan aku, Laura milikku. Dev berteriak, tetapi tidak ada yang mendengarkannya, jadi dia menyeretnya pergi. Melihat bahwa Dev hanyalah orang biasa, kulit Charlie Xia sedikit membaik. Dia tersenyum pada Raja Miao dan berkata, sepertinya ada beberapa orang yang mengagumi Nona Laura. Mereka semua adalah orang biasa, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Tuan Xia? Setelah 3 hari, saya pasti akan mendandani Laura dengan cantik dan menyambut Tuan Muda Xia. Raja Miao juga tersenyum. Laura dilahirkan untuk menjadi menawan. Kecuali beberapa orang di desa Miao, orang luar tidak mengetahuinya sama sekali, jadi Raja Miao tidak akan mengikuti Charlie Xia. Hahaha, kalau begitu aku harus bergegas kembali untuk bersiap, selamat tinggal. Charlie Xia bangkit dan mengepalkan tinjunya ke arah Raja Miao. Tuan Muda Xia, berjalan perlahan, aku akan menunggu. Raja Miao juga membungkukkan tangannya. Setelah Charlie Xia berjalan keluar dari desa Miao, senyum kemenangan muncul di wajahnya, haha, tubuh yang menawan secara alami benar-benar bagus, anak itu sebenarnya dikendalikan oleh pesona, dan ketika aku menyerap esensi dari Laura itu, aku juga bisa menembus Wuzong. Di balai desa Miao, tangan gugup Laura terus menggenggam, karena dia tidak tahu apakah Dev bisa menahan serangan racun itu.
Meskipun Dev tidak kehilangan kekuatannya oleh bubuk, tetapi ruangan itu penuh dengan benda-benda beracun, dan Laura takut Dev tidak dapat menahannya. Segera, Dali dan yang lainnya kembali, dan kemudian melaporkan, Raja Miao, Dev itu telah dilemparkan ke dalam, dan dia berteriak di dalam sekarang. Saya hanya tidak tahu apakah dia bisa bertahan selama 7 hari. Tidak masalah apakah aku bisa bertahan atau tidak. Jika aku bisa menembus Wusong, tidak masalah jika aku bisa menjadi Raja Mayat. Raja Miao tersenyum ringan. Raja Miao, apakah menurut Anda Charlisia dapat dipercaya? Anda tahu bahwa Sekte Lembah Lentera Langit selalu berada di atas angin tahun ini, dan mereka masih memiliki mata air ilahi, mengapa mereka mengambil inisiatif untuk menemukan kita bekerja sama dengan aliansi? Apakah itu hanya untuk menikahi Nona Laura? Todd Dali selalu merasa ada yang salah. Hahaha, apa menurutmu aku akan benar-benar percaya apa yang dikatakan Charlisia? Tidak peduli apa niat mereka, setelah Charlisia dan Laura menikah, aku akan membiarkan Laura menggunakan pesona untuk mengendalikan Charlisia, dan kemudian membiarkan Charlisia dan Xiaolan menikah. Charlisia dan ayahnya akan saling membunuh, dan seluruh lembah Lentera Langit tidak akan menjadi milik kita. Mata Raja Miao panas, seolah-olah dia melihat bahwa dia sudah berdiri di atas gerbang lembah Lentera Langit. Raja Miao, Anda jenius. Setelah mendengarnya, Todd Dali Bubur mulai menyanjung. Laura, kamu tidak diizinkan untuk melangkah keluar dari desa Miao beberapa hari ini, tinggal di rumah, dan ketika Sekte Lembah Lentera Langit dihancurkan, aku akan membuat kekuatanmu lebih jauh. Raja Miao memandang Laura yang memiliki wajah buruk dan berkata, ya. Laura tidak berani membantah, dan bahkan lebih tidak berani menurut. Kalian awasi dia dengan hati-hati, jangan biarkan dia berlarian. Raja Miao masih khawatir, jadi dia meminta Teddy untuk mengawasi Laura. Awalnya, Laura ingin melihat situasi Dev, tetapi sekarang dia diawasi secara langsung. Laura tidak memiliki kesempatan untuk melihat Dev. Pada saat ini, di sebuah ruangan tertutup di desa Miao, puluhan racun berkeliaran di ruangan itu. Ruangan itu sangat gelap, dan gas beracun yang meresap telah memenuhi seluruh ruangan. Di tengah ruangan, seseorang duduk di sana perlahan, bersila. Racun yang tak terhitung jumlahnya menggigit pria itu, tetapi pria itu tetap tidak bergerak. Pria ini adalah Dev. Racun di ruangan itu tersedot ke tubuh Dev dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan racun yang menggigit Dev mematahkan giginya. Tubuh Dev saat ini tidak dapat dibedakan dari tubuhnya yang berkepala tembaga dan berlengan besi. Apakah itu ular berbisa, lebah beracun, atau bahkan beberapa kelabang, tikus beracun, dan sebagainya, tidak ada yang bisa menembus kulit Dev. Teknik konsentrasi hati Dev dengan cepat berbalik memurnikannya. Racun yang awalnya ganas dan terus-menerus menyerang, semuanya melarikan diri di sekitar Dev pada saat ini, bersembunyi di sudut satu persatu. Beberapa ingin melarikan diri dari lubang, tetapi sayangnya lubang itu disegel sampai mati. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Racun ini adalah sumber daya budidaya yang langka di mata Dev, bagaimana dia bisa membiarkan racun ini lolos? Dev terus-menerus menyerap racun, dan kemudian mengubahnya menjadi kekuatan spiritual dan menyimpannya di dantiannya. Banyak racun telah dikeringkan oleh Dev dan berubah menjadi mayat kering. Perlahan-lahan, hari menjadi gelap, dan semakin sedikit racun yang hidup di ruangan itu. Jika orang-orang dari desa Miao lain melihat pemandangan ini, mereka akan ketakutan setengah mati. Menurut Dev, racun yang mereka banggakan telah menjadi kering. Sungguh ironis. Pada saat ini, Laura berjalan mondar-mandir dengan cemas di kamarnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Dev, tetapi ada orang yang menjaga di luar, jadi dia tidak bisa memeriksanya. Tepat ketika Laura gelisah, Todd Dali tiba-tiba masuk ke kamar Laura. Nona Laura, Raja Miao, memintamu datang. Ayah mengundangku? Laura mengerutkan kening, merasa sedikit gelisah di hatinya. Ya, Raja Miao memintamu untuk pergi sekarang. Setelah Dalito selesai berbicara, dia langsung berjalan keluar. Laura hanya bisa mengikuti, dan kemudian berjalan menuju rumah Raja Miao. Dali membawa Laura ke lantai 2, menunjuk ke pintu kamar Raja Miao dan berkata, Raja Miao menunggumu di dalam, kamu bisa masuk sendiri. Setelah berbicara, Dali pergi tanpa menoleh,
meninggalkan Laura untuk terpana di tempat. Tetapi dia tahu bahwa Raja Miao tidak pernah membiarkannya masuk ke kamar. Bagaimana dia bisa tiba-tiba membiarkannya masuk ke kamar hari ini? Mungkinkah yang terjadi tadi malam, Raja Miao sudah mengetahuinya? Laura berjalan ke pintu dengan gelisah dan mengetuk pintu dengan lembut. Apakah itu kami Laura? Masuklah. Suara Raja Miao terdengar. Laura membuka pintu dengan lembut dan menemukan bahwa Raja Miao sedang makan malam, dengan beberapa hidangan dan sebotol anggur di atas meja. Setelah Laura masuk, pintu ditutup dengan lembut. Ayah, apa yang kamu inginkan dariku? Laura berjalan ke Raja Miao dan bertanya dengan suara rendah. Duduk dan makanlah dengan ayah angkat. Raja Miao menunjuk ke bangku di sampingnya. Laura tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk, sementara Raja Miao menuangkan segelas anggur untuk Laura. Minumlah denganku. Raja Miao mengangkat gelas anggur untuk Laura dan menyerahkannya kepada Laura. Laura ingin menolak, tetapi dia tidak tahu bagaimana menolak, jadi dia hanya bisa mengambil gelas dan meminumnya. Setelah minum, Raja Miao menunjukkan senyum yang agak bersemangat di wajahnya, dan kemudian berkata kepada Laura. Kamu mengambil foto di atas meja tadi malam, kan? Melihat Walter Miao bertanya tentang apa yang terjadi tadi malam, tubuh Laura sedikit gemetar, tetapi karena pihak lain menanyakan ini, dia pasti sudah tahu, dan Laura sama sekali tidak perlu berbohong. Laura mengangguk, mengeluarkan foto itu, dan meletakkannya di atas meja. Ayah, siapa wanita di foto ini? Mengapa dia sangat mirip denganku? Itu ibumu, jadi tentu saja kamu mirip sepertinya, kata Raja Miao tanpa menyembunyikan apapun. Bersambung ke episode 73. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.